Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Bejasel. Kali ini bersama saya Dedi lagi ya. Oke, di tangan saya sekarang ini ada Oppo A9 ya, A9 2020. Saya menggunakan HP ini untuk admin toko ya, admin tokonya Bejasel, untuk edit video, untuk simpen database konsumen, terus untuk promosi. Saya puas banget dengan performanya dari Oppo A9 2020 ini. Oke, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya. Kenapa sih kamu harus beli Oppo A9 2020 ini? Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Dukung terus channel Bejasel supaya terus berkembang menjadi lebih baik. Ya, seperti yang kita ketahui, smartphone sekarang ini sudah banyak ya, bermacam-macam tipe dan mereknya. Tapi setelah sekitar 5 bulan saya menggunakan salah satu produk dari Oppo, yaitu Oppo A9 ini, ternyata Oppo A9 ini sangat luar biasa guys. Dan kenapa sih luar biasanya? Oke, langsung aja, inilah dia 5 hal yang harus kamu pertimbangkan kenapa kamu harus beli ini Oppo A9 2020. Langsung aja, yang pertama adalah Sunlight Screen dan Blue Shield. Nah, Sunlight Screen itu apa sih? Nah, Sunlight Screen adalah fitur dari Oppo A9 yang memungkinkan kamu melihat layar HP kamu walaupun di bawah terik matahari ya. Bayangkan kalau misalkan kita lagi di luar gitu ya, cuaca panas, lihat HP tuh harus brightness-nya tuh harus di full ya, harus full supaya kelihatan, karena kalau misalkan brightness-nya standar itu akan gelap ya layarnya. Nah, di Oppo A9 ini enggak guys. Biarpun brightness-nya ini standar, ya segini ya. Standar itu kecil banget segini, ini tetap kelihatan biarpun di bawah terik matahari. Nah, itulah yang menjadikan Oppo A9 ini luar biasa. Dan Blue Shield. Nah, Blue Shield itu apa sih? Blue Shield itu bahasa gampangnya adalah perlindungan mata ya. Nah, kalau di sini namanya perisai malam. Nah, kalau kita aktifkan, ini layarnya akan berubah menjadi sedikit kekuning-kuningan, menangkal menghambat radiasi sinar biru dari layar. Nah, ini bisa diatur. Ya, ini bisa diatur macam-macam pengaturannya. Ya. Jadi bisa sesuai keinginan, nggak langsung dinyalakan langsung aktif begitu aja, nggak bisa itu sama sekali. Nah, bedanya dengan Oppo A9 ini bisa diatur ya. Yang kedua adalah mesin bundle dan serbaguna plus memori yang besar. Nah, mesin bundle tuh maksudnya gimana sih? Mesin bundle tuh gini ya, sering kita dengar prosesor gitu ya, prosesor yang ini lebih bagus dari ini gitu kan. Nah, A9 sendiri menggunakan Snapdragon 665. Dan kita tahu bahwa Snapdragon 665 ini prosesor yang bagus banget ya. Dipakai buat ngegame juga bagus. Terus buat edit video juga bagus, multitaskingnya lancar dan hemat daya juga. Gitu. Nah, serbagunanya ini yaitu tadi ya, kayak bermain game atau apa gitu. Jadi serbaguna sekali. Jadi yang menginginkan smartphone yang fungsional gitu ya, yang fungsional, yang sangat berfungsi di segala aspeknya ya, Oppo A9 ini cocok guys. Yang pertama dari mesinnya bundle itu, HP ini bisa digunakan untuk admin toko seperti yang saya gunakan sekarang, untuk edit video itu kan, untuk rekam video, untuk bikin konten iklan atau nyimpan database konsumen gitu kan. Buat yang jualan online juga nih, sekarang kan lagi masanya di rumah aja gitu ya, jualan online sedang marak-maraknya nih. Nah, Oppo A9 ini cocok digunakan atau diajak bekerja untuk jualan online gitu. Selain memori yang gede, mesin yang bundle juga banyak fitur-fiturnya. Yang ketiga yaitu baterai awet. Oh iya dong, Oppo A9 ini baterainya 5000 mAh loh. Ya, 5000 mAh itu bisa seharian satu kali ngecas. Untuk penggunaan yang intens ya, maksudnya gitu. Ini kan digunakan untuk admin toko, otomatis aktif terus dong ya, dari jaringan, terus dari layarnya, akan di sosmed juga. Nah, ini bisa tahan seharian dari 100% sampai ya minimal 15% atau 20% lah.
Tapi itu tidak akan sama persis ya, tergantung dari segi penggunaan dan kondisi jaringan juga. Tapi pada intinya baterai 5000 mAh ini bisa nemenin kamu seharian beraktivitas. Nah, itu dia keunggulan Oppo A9 2020. Yang keempat. Nah, hal yang keempat adalah speaker yang kenceng plus Dolby Atmos. Nah, di Oppo A9 2020 ini speakernya ada dua. Ya, ini di earpiece, memang ini earpiece ya buat telepon, tapi juga untuk speaker, loudspeaker. Jadi di bawah satu, di atasnya satu, sini. Ya nyatu sama earpiece di sini ya. Jadi kalau misalkan lagi nonton video itu suaranya stereo ya, dari kiri kanan gitu. Jadi lebih enak aja nonton video atau main game, nonton video tutorial ya, tutorial dari BJSL atau video motivasi usaha barangkali ya. Ini sangat bagus. Nah, biasanya kalau misalkan di HP yang lain itu Dolby Atmos-nya akan aktif ketika kita menggunakan handsfree ya atau headset. Di Oppo A9 ini biarpun tidak menggunakan headset, Dolby Atmos-nya itu tetap aktif. Jadi suara yang dihasilkannya itu luar biasa guys. Bulat lah gitu, nggak cempreng ya, dan kenceng karena dua speaker. Kita cek ya, coba cek ya Dolby Atmos-nya ya. Oke, cara ngeceknya gampang ya. Kalian tinggal masuk pengaturan. Kalau misalkan sudah punya A9 di rumah, masuk pengaturan, klik suara dan getaran. Terus di bawah ini ada, nah di sebelah bawah ada Dolby Atmos. Ya, Dolby Atmos, kita klik. Nah, kelihatan kan? Ini nggak bisa dimatikan guys. Nah, ini tetap aktif. Jadi biarpun tanpa handsfree, ini Dolby Atmos-nya tetap aktif, yang mana suara yang dihasilkan dari HP Oppo A9 2020 ini sangat bagus. Nah, tentu ini equalizer-nya bisa disesuaikan dengan selera ya. Ada cerdas, ini berarti menyesuaikan dengan file musik yang sedang di-play. Ada tether, game, dan musik gitu. Tinggal diatur sesuai dengan keinginan. Keren kan? Speakernya kenceng. Biasanya kalau speaker dari HP kan itu cempreng-cempreng ya. Kalau dari Oppo A9 2020 ini bulat, itu bassnya ada kedengeran. Dan yang terakhir, yang kelima, itu kamera yang kece badai guys. Nah, ini ada 4 kamera loh. 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini kamera utama 48 megapiksel, terus kamera wide angle 119 derajat, ada kamera kamera bokeh ya, depth sensor, dan yang terakhir ini kamera monokrom. Nah, kenapa sih kamera wide angle-nya itu hanya 119 derajat, nggak 120 kan, yang 120 ya. Gini guys, jadi kenapa Oppo pakainya 119 derajat? Karena kalau misalkan pakai yang 120 derajat itu fotonya akan melengkung. Jadi foto wide angle itu melengkung. Coba deh perhatikan. Ya, kalau wide angle yang 120 itu pasti melengkung. Jadi kayak panorama gitu. Nah, kalau di Oppo A9 2020 ini enggak, guys. Karena hanya 190 derajat dan itu tidak membuat fotonya melengkung, tapi tetap wide, tetap lebar gitu. Jadi untuk foto pemandangan pun jadi lebih indah gitu. Nah, yang terakhir ini ada kan tadi ada foto monokrom atau lensa monokrom ya. Lensa monokrom ini adalah fungsinya untuk membuat foto klasik. Nah, foto klasik. Jadi buat kamu pecinta fotografi klasik itu nggak usah edit lagi, itu langsung jepret di Oppo A9 2020 langsung dapat foto klasik. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan coba cek cara aktifan dulu ya. Cara ngaktifin foto klasiknya itu yang pertama masuk ke potret. Nah, sini ada potret ya, masuk ke potret. Terus ini ada kayak raw film, diklik aja. Oke, sebentar masuk potret. Nah, di sini digeser ada sampai O6. Nah, O6 ini adalah foto klasik dan ini juga sama monokrom, tapi dia ada efek-efek pelanginya gitu. Nah, ini yang foto klasik itu yang ini. Nah, ini dia contohnya ya. Oke, saya akan tampilkan di layar.
Nah, ini adalah foto sebuah rumah yang kebetulan adalah rumah tua ditambah efek foto klasik dari Oppo A9 2020. Jadinya seperti ini ya. Hasilnya bener-bener foto klasik. Di sini abu-abunya itu nggak hanya black and white gitu ya. Jadi ada kesan coklat-coklatnya gitu. Pokoknya ini bagus banget, klasik banget lah. Yang senang foto klasik pasti ini cocok banget. Dan ada lagi satu lagi contohnya. Nah, satu lagi contohnya ini dia. Ini foto sebuah garasi ya. Garasi yang memang sudah kelihatan klasik, model lama gitu ya bangunannya. Dipoto dengan A9 menggunakan fitur foto klasik. Ini hasilnya jadi semakin bagus gitu ya. Jadi semakin semakin estetik, semakin wah gitu hasilnya. Dan satu lagi ini yang spesial dari Oppo A9 adalah fitur foto malamnya guys. Nah lihat, nah ini dia foto malamnya. Ini malam hari. Kalau misalkan pakai HP biasa ini akan sangat gelap ya, gelap. Yang kelihatan paling lampunya doang ya. Ini dari, kalau pakai Oppo A9 ini dari tekstur tembok juga kelihatan foto malamnya ya. Lihat nih, saya zoom ya, zoom. Nah ini tembok yang retak-retak kelihatan tuh ya di rumah yang loteng ini. Terus warna temboknya juga ini real, warna pagarnya, warna aspalnya juga real ya. Ini foto malam tapi hasilnya seperti ini guys, kayak pakai kamera DSLR plus lampu flash yang banyak gitu ya. Tapi nggak sebagus itulah, beda kalau DSLR ya. Ini pakai HP hasilnya sudah seperti ini, bagus banget kan. Nah itu dia kelebihan Oppo A9 2020 yang harus kamu miliki. Oh ya, ini tadi ada foto wide angle yang seperti saya bilang tadi, kenapa hanya 119 derajat. Nah, ini dia foto wide angle-nya. Sisinya ini nggak melengkung ya. Kalau misalkan 120 derajat itu melengkung gitu, mengkurva di sininya. Jadi agak kurang bagus kan kalau misalkan foto bareng-bareng tapi hasilnya melengkung gitu. Nah ini kan nggak melengkung gitu, makanya 119 derajat ini hasil foto wide angle-nya lebih baik. Oke, itu tadi 5 hal yang harus kamu perhatikan ya, yang harus kamu pertimbangkan gitu ya. Kenapa kamu harus membeli Oppo A9 2020. Tapi sebentar, ini ada tambahan satu hal lagi nih. Untuk yang suka bermain game, Oppo A9 2020 ini juga sangat tangguh ketika dipakai untuk bermain game karena tadi ya prosesornya pakai Snapdragon 665, terus baterainya gede 5000 mAh, ditambah ada fitur game space nih guys. Nah, fitur game space ini hanya ada di Oppo ya. Nah, fungsinya fitur game space ini adalah untuk meningkatkan performa handphone saat dipakai bermain game. Selain itu juga untuk memblokir notifikasi ataupun telepon masuk saat kamu bermain game. Nah, mode gamenya itu ada 3 mode kompetitif, mode seimbang, dan konsumsi daya rendah. Nah, saya sering pakainya pakai mode kompetitif. Sering main Call of Duty Mobile. Nah, ini dia. Pakainya mode kompetitif ya, supaya kinerja HP-nya itu lebih maksimal saat bermain game dan grafisnya tuh nggak patah-patah. Terus ada blokir notifikasi, ini bisa disesuaikan juga. Review lengkapnya tentang game space ini bisa kalian lihat di video BJSL ya, ada membahas tentang game space. Klik aja linknya sebelah sini ya. Diklik aja, nanti kalian bisa lihat game space itu apa sih gitu, cara pakainya gimana gitu, lengkap di situ pokoknya. Nah, oke, jadi Oppo A9 ini sangat luar biasa kan, karena dari spesifikasinya udah bagus, fiturnya bagus, kinerja hardware-nya juga sangat bagus sekali ya. Tinggal kalian order di BJSL. Dan buat yang mau order sekarang, ini ada promo khusus ya. Oppo A9 2020 ini sedang diskon 200.000. Dari harga 4 juta, kini hanya 3.800.000. Nah, buat yang mau order bisa langsung klik link ordernya di deskripsi. Nanti bisa via aplikasi BJSL, dan itu
Bisa dapat gratis ongkir juga. Udah mendapat diskon ya 200.000, ditambah lagi dapat gratis ongkir ke seluruh Indonesia ya. Terus bisa juga lewat Shopee BJSL, bisa juga lewat Tokopedia BJSL dan Bukalapak BJSL. Buat yang mau order lewat WhatsApp juga bisa langsung ya. Tinggal hubungi aja nomor yang ada di deskripsi ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu menceritakan pengalaman saya menggunakan Oppo A9 dan kamu harus beli. Karena ini sangat bagus sekali HP-nya, worth it lah harga 38 ya. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di klik subscribe, like dan komen, dan jangan lupa share ke sosial media kalian ya, supaya teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa di video berikutnya.